Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi di semester 2 ini atau semester genap. Anak-anak, sebelum mata pelajaran saya mulai, kita baca doa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat ilmu yang barokah. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anak, pada hari ini materi kita yaitu di bab 1, yaitu permainan bola besar. Itu yang kita pelajari adalah di bola voli. Anak, mari kita mulai. Yang pertama, anak-anak, ada pembelajaran kita adalah formasi penyerangan dalam permainan bola voli. Itu yang kita pelajari adalah bola 4-1-1. Ya. Lah, atau bisa disebut dengan sistem 4SM atau 1SU dan 1U. Apa nak? Maksudnya kalau 4SM itu bisa diartikan yang smash, yang U itu set upper, atau bisa disebut dengan pengumpan, atau yang satu U itu universal. Ini biasanya disebut dengan pemain yang serba bisa atau bisa disebut dengan libero. Ya. Nah, yang saya tampilkan di gambar itu yaitu SM1, itu berarti smash 1. Yang U, ya, itu universal, itu pemain jadi pengumpan bisa, ya, jadi smash bisa. Yang 3, ya, SM3 itu smash 3. Yang SM4 smash 4. Yang 2 adalah smash 2, ya. Nah, ini memang perlu sekali dengan praktek. Mungkin nanti anak-anak bingung apa Pak yang mana posisinya. Nah, itu nanti bahasan kita bisa dibahas kalau pada waktu kita masuk kita praktekkan, ya. Oke, yang berikutnya yaitu pola 4-2. Ya. Ini masih dengan penyerangan, ya. Berarti smash, ya, 4, pengumpannya 2. Ya. Jadi cemesnya 4, pengumpannya 2. Ya, bisa disebut dengan ini. Nah, ya. Oke. Sekali lagi, kalau memang masih Pak formasinya, nah, ini bentuknya posisi formasi pemain. Pokoknya kalau ada SM apa nah, bisa dikatakan smash. Kalau SU, ya, set upper atau pengumpan, ya, pengumpan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah pola 5-1, ya.
51. Berarti ini menggunakan smash 5. Ya. Ada apa? Ya. Smash 5 boleh. Ya. Di situ ada garis SMM1, U, SMM3, itu ada garis biru, itu namanya garis serang. Apa boleh semuanya 5 ke depan? Tidak. Ya, seperti di kelas 8 sudah dijelaskan, kalau yang berada di posisi depan itu harus nyemes boleh. Kalau di posisi belakang, nyemes ke depan, misalnya di smash 1, smash 3, tidak boleh. Yang diperbolehkan harus di luar garis itu biru, ya. Itu namanya garis serang. Oke, lanjut. Nah, tadi di situ yang saya sampaikan adalah pola penyerangan formasi. Sekarang adalah formasinya yaitu pola pertahanan, yaitu bisa disebut dengan 1-3-2. Pertahanan itu bisa dilakukan dengan membendung atau bisa disebut dengan blok. Nah, dalam gambar ini, anak-anak, dalam gambar ini yang kamu pelajari adalah yaitu pertahanan apabila ada regu yang melakukan servis. Makanya posisinya X4, X6, X2, X5, X1 itu berada di daerah pertahanan. Karena kamu pernah melihat bola voli, kalau bola voli itu servis, itu tidak seperti biasa, tapi seperti melakukan smash. Nah, itu daerah pertahanan, ya. Daerah pertahanan ini yaitu menggunakan apabila ada servis datang. Oke ya, ini pola pertahanan 1-3-2. Ada lagi pola 2-4. Nah, ya, jadi ya itu ada tulisannya pola posisi menerima servis. Ya, kalau dia memakai ya pola 4-2, ya, berarti ini melakukan apa nak? 4 sebagai bertahan, yang 2 sebagai pengumpan. Ya, pengumpan servis ini hanya 4. Ya, 4. Oke. Dan lanjut, yaitu yang C, yaitu pola 1-5. Nah, ini yaitu pemain bertugas menerima servis, sedangkan 1 pemain bertugas sebagai pengumpan. Nah, ya biasanya yang dipakai yang banyak adalah ya, yang pola 1-5. Karena apa? Rapat dengan daerah pertahanannya, ya, hanya menggunakan set upper atau pengumpan 1. Ada yang menggunakan pengumpan 2, ya, karena kalau pemain yang nasional, ya, itu umpannya yang sebagai pengumpan itu tidak hanya 1 tapi 2, bisa menipu permainan lawan. Itu ya. Itu adalah formasi pertahanan dalam bola voli. Anak-anak, materi yang selanjutnya adalah peraturan permainan bola voli. Ya, peraturan permainan bola voli. Peraturan permainan yang digunakan dalam bola voli yaitu yang internasional, semuanya harus mengikuti peraturan yang internasional.
ya internasional, yaitu bisa disebut dengan kata FIVB dengan kepanjangan Federasi Internasional Volleyball, ya. Dan juga ya, apabila di Indonesia melakukan suatu permainan bola voli, setidaknya harus mengikuti peraturan PBVSI atau dengan kepanjangan Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, PBVSI itu yang dianut, ya, menganut FIVB, ya, FIVB, yaitu internasional. Itu yang dianut. Anak-anak, jumlah satu regu, bukan satu pemain tim, ya, tapi satu regu harus mendaftarkan 12 pemain keseluruhan. Berarti kalau satu tim mainnya adalah 6 orang. Ini satu regu harus 12 orang, ya. Yang kedua, setiap pemain harus pakai nomor punggung, ya, yang dada itu 15 cm ketinggian dan di punggungnya itu 20 cm. Apa wajib, Pak? Harus pakai nomor dada dan punggung. Pelatih boleh memberi instruksi kepada pemain di dalam lapangan, ya, boleh instruksi, ya, dengan mengacungkan tangan, wasit, izin, instruksi. Nah, yang selanjutnya, memenangi satu set lalu harus memperoleh angka 25, ya, angkanya harus 25. Yang berikutnya yaitu kedudukan set ada 5, ya. Mungkin kalau 3 kali menangan, kalau 2A menang 2, B menang 2, maka bisa dikatakan rubber set, yaitu tambah 1 set lagi dan angkanya yaitu tidak 25 tapi dengan angka 15. Apabila ada sama, maka ditambah nilai 2, ya, ditambah angka 2 harus selisih 2, ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau terjadi skor 2 sama, maka ditambah 1 set lagi, yaitu namanya rubber set. Yang terakhir yaitu pemain libero, yaitu bertahan, harus pakai seragam yang berbeda, ya. Libero harus pakai seragam yang berbeda. Itu ciri khasnya. Kamu pernah melihat yaitu permainan kok kaosnya sama beda, itu yang dinamakan pemain libero, ya. Itu aja anak-anak materi yang saya sampaikan pada hari ini. Anak-anak, sebelum tugas saya berikan, saya ingatkan lagi di semester ganjil yang tidak memenuhi KKM, saya tunggu tugas dari saya supaya nilainya bisa di KKM-kan, ya. Ini untuk tugas anak-anak, buatlah gambar formasi pola penyerangan 5-1, yang 2 adalah posisi pertahanan 2-4, ya. Tugasnya anak-anak kamu foto, ya, dan kirim ke nomor WA saya, ya, di nomornya itu. Sekali lagi saya tunggu untuk tugas di semester ganjilnya, mohon dilengkapi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.